Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap anak-anak dalam kondisi sehat walafiat. Kita ketemu dalam pembelajaran daring karena suasana saat ini kita harus waspada COVID-19. Ibu ingatkan anak-anak agar selalu mengawali setiap kegiatan dengan doa, menjaga imunitas tubuh, pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga dan berjemur, rajin mencuci tangan, perhatikan etika batuk dan bersin, gunakan masker, jaga jarak, hindari perkumpulan sosial, rajin membersihkan perabotan, dan jaga kebersihan lingkungan. Dengan harapan kita selalu sehat walafiat. Anak-anak, kita ketemu lagi dalam mapel produk kreatif dan kewirausahaan pada pembelajaran daring. Kita sampai pada kompetensi dasar menganalisis biaya produksi, menghitung biaya produksi dengan indikator menganalisis biaya produksi dan menghitung biaya produksi. Kita sampai pada materi jenis-jenis biaya produksi, metode penghitungan biaya produksi, contoh penghitungan biaya produksi. Tujuan pembelajaran kali ini setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat memahami dan menganalisis perhitungan harga pokok produk. Kita pada topik bahasan BEP, Break Even Point. Apa BEP itu? Pengertian BEP, BEP adalah titik keseimbangan di mana hasil penjualan tepat sama dengan jumlah biaya, sehingga kondisi perusahaan tidak mendapat keuntungan juga tidak menderita kerugian. Kapan kita menganalisa BEP? Bila kita ingin mengetahui berapa banyak barang atau jasa yang harus dijual dalam bisnis untuk menutup semua biaya dan mulai menghasilkan laba. Intinya, apabila kita ingin menghitung atau mengetahui kapan kita akan mendapatkan laba, maka kita harus menghitung BEP. Karena tadi pada analisa BEP, jumlah penerimaan dari hasil penjualan sama besar dengan jumlah semua biaya. Lebihnya berarti kita mendapatkan laba. Maka setiap penjualan tambahan setelah BEP akan menghasilkan laba. Laba dihitung dari PQ dikurangi TC. Apabila PQ lebih besar TC, maka akan mendapatkan laba. Sampai di sini mengerti akan pengertian BEP anak-anak? Next, untuk menghitung BEP, maka kita harus mengetahui biaya tetap, biaya langsung, dan harga per unit. Apa itu biaya tetap? Biaya tetap adalah biaya yang harus ada dalam proses produksi, tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya unit barang dan jasa yang diproduksi. Biaya ini senantiasa konstan selama proses produksi berlangsung. Sehingga apabila digambarkan dalam bentuk grafik akan terlihat seperti garis lurus mendatar. Contoh biaya tetap, pembayaran kontrak atas bangunan, pembayaran bunga atas utang, sewa peralatan, gaji pegawai tetap, penyusutan alat, dan lain-lain. Sedangkan biaya variabel adalah merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan besarnya output, besarnya produk yang diproduksi. Semakin besar output yang dihasilkan, semakin besar pula biaya variabel. Dan sebaliknya, semakin kecil output yang dihasilkan, maka semakin sedikit pula biaya variabel. Contoh biaya variabel, bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja bagian produksi, staf bagian produksi, energi untuk menjalankan mesin, misalnya listrik, misalnya gas atau mungkin solar, bensin atau bahan bakar yang lainnya.
Paham antara fixed cost dan biaya variabel anak-anak? Oke. Penjumlahan dari fixed cost, biaya tetap, ditambah biaya variabel cost, maka akan ketemu total cost. Di mana biaya total adalah biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya total didapat dari penjumlahan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Selebihnya maka akan ketemu margin kontribusi, penjualan dikurangi biaya langsung. Next, apa itu margin kontribusi atau biaya marginal? Biaya marginal adalah konsep biaya terpenting dalam ilmu ekonomi. Biaya marginal menunjukkan tambahan biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu unit tambahan output. Contoh, sebuah perusahaan memproduksi 100 unit televisi dengan biaya total 100 juta. Jika biaya total produksinya 101 unit televisi adalah 101 juta, maka biaya marginal produk televisinya 1 juta. 1 juta untuk 1 unit tambahan. Kalau produksinya 102, maka 2 juta untuk 2 unit tambahan. Bisa dimengerti anak-anak? Oke. Ada singkatan-singkatan yang Putris buat untuk diingat-ingat untuk memudahkan anak-anak belajar analisa BEP. P price, Q kuantitas, PQ jumlah hasil penjualan, FC fixed cost, VC variable cost, TC total cost. Juga ini perlu anak-anak ingat, bila PQ lebih besar TC maka laba. Bila PQ kurang dari TC itu rugi. Kalau PQ tepat sama dengan TC, maka perusahaan dalam kondisi break even point. Next, ini adalah jenis-jenis biaya yang saya buat ringkasan untuk anak-anak pelajari. Bagaimana cara menghitung BEP anak-anak? Cara menghitung BEP, kita punya cara menghitung cepat dengan menemukan rumus-rumus seperti ini. BEP dalam unit, maka biaya tetap dibagi harga min biaya variabel. BEP dalam rupiah, biaya tetap dibagi 1 min biaya variabel dibagi harga. Kalau kita ingin mendapatkan laba, maka kita memiliki hitung cepat seperti ini. BEP dalam unit ditambah laba, BEP dalam rupiah ditambah laba. Silahkan anak-anak amati, lihat modul anak-anak agar anak-anak lebih mengerti. Next, kita akan langsung melihat contoh problem. Hari ini adalah seorang lulusan dari SMK. Dia memiliki usaha minuman tradisional berbahan herbal yang diproduksi secara massal dan kadang juga menerima pesanan. Biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan produk tersebut adalah sebagai berikut. Biaya sewa, biaya penyusutan, biaya bunga sebesar 2 juta. Untuk membuat 100 kemasan minuman herbal membutuhkan biaya bahan-bahan 400.000, tenaga kerja produksi 100.000. Harga jual ditetapkan 7.000 per botol. Nah, silahkan anak-anak bantu saudara Arini menghitung BEP dalam unit dan rupiah, sehingga diketahui berapa botol minuman yang harus terjual dan hasil penjualan yang harus diterima. Yang kedua, apabila Arini mengharapkan laba sebesar 4 juta dalam masa 1 bulan, berapa banyak minuman herbal harus diproduksi dan berapa jumlah penjualan
harus direalisasikan. Oke anak-anak, mari kita diskusi bersama. Kita ingat apa yang diketahui. Biaya tetap 2 juta, biaya variabel 100 botol minuman herbal, bahan-bahannya 400.000, tenaga bagian produksi 100.000, harga jualnya 7.000 per botol. Maka kita akan mendapatkan jawaban BEP di dalam produk. Berapa jumlah produk agar terjadi BEP? Kita pakai rumus ini. Biaya tetap harga min biaya variabel. Biaya tetapnya 2 juta, harganya 7.000, biaya variabelnya per unit 5.000. Maka BEP-nya ketemu 1.000 botol minuman. Artinya pada saat terjual 1.000 botol minuman, kondisi perusahaan break even point, impas. Tidak mendapatkan keuntungan, tetapi juga tidak menderita kerugian. Lebih dari 1.000 botol minuman, perusahaan menghasilkan laba, mendapat laba. Misalnya 1.001, satu minuman itu sudah merupakan laba perusahaan. Begitu anak-anak. Untuk 1.000 minuman berapa rupiah hasil penjualan yang diterima? Kita bisa menghitung cepat dengan cara ini. Biaya tetap 1 min biaya variabel dibagi harga. 2 juta 1 dikurangi 5.000 dibagi 7.000. Maka ketemunya 7 juta. Apakah benar pada saat menjual 1.000 unit minuman herbal akan ketemu BEP-nya? Oke, kita lihat, kita buktikan. Pada saat kuantitas produk terjual 1.000 botol minuman herbal, apakah benar PEGI hasil penjualan tepat sama dengan jumlah biaya? Kita hitung PEGI hasil penjualan, P-nya 7.000, Q-nya 1.000, maka PEGI-nya atau hasil penjualannya 7 juta. TC total cost. Total biaya didapat dari fixed cost ditambah variable cost. Fixed cost-nya 2 juta, variable cost-nya 5.000 per unit. Karena jumlah produksinya 1.000 maka kita kalikan, maka 2 juta ditambah 5 juta ketemu total cost-nya 7 juta. Nah, di sini kita bisa membuktikan bahwa PEGI tepat sama dengan TC. Terjadilah break even point. Perusahaan tidak mendapatkan laba tetapi juga tidak menderita rugi. Basa Jawane bak-buk, impas, bahasa Indonesianya impas. Oke anak-anak, bisa dimengerti? Next. Problem yang kedua, bila hari ini ingin mendapatkan laba 4 juta dalam 1 bulan, berapa target penjualannya? Kita lihat, kita bisa menghitung dengan cepat dengan rumus ini. Biaya tetap 2 juta, laba yang diharapkan 4 juta, harga 7.000, biaya variabel 5.000. Maka akan ketemu 3.000 botol minuman. Pada saat bisa menjual 3.000 botol minuman, maka hari ini mendapat laba 4 juta rupiah. Nah, dari sinilah gunanya kita menganalisa BEP agar kita punya target di dalam bekerja. Kita targetkan 1 bulan bisa menjual 3.000 botol, maka kita sudah mendapatkan laba, hari ini sudah mendapatkan laba 4 juta rupiah. Bisa lebih dari 3.000 botol, ya tentu lebih dari 4 juta rupiah. Bisa dimengerti anak-anak?
Next, dari 3.000 botol tadi, maka hasil penjualannya sama dengan sekian ini, 21 juta. Kalau kita mau menghitung cepat, sudah tahu P-nya, sudah tahu Q-nya, ya tinggal 7 kali 7.000 kali 3.000, 21 juta. Nah, kalau ada beberapa biaya yang belum diketahui, maka kita bisa menghitung dengan cara ini. Biaya tetap ditambah laba, 1 min biaya variabel harga. Begitu anak-anak, di dalam penghitungan BEP, anak-anak bisa belajar dari modul yang sudah Bu Tris berikan, dari PowerPoint yang Bu Tris kirimkan lewat WA anak-anak. Bila anak-anak masih belum paham, silakan anak-anak bisa japri Bu Tris secara langsung. Kita berdiskusi lewat video call secara langsung atau lewat WA. Begitu anak-anak, harapan Bu Tris anak-anak selalu belajar dengan baik. Begitu materi pembelajaran kita tentang BEP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap sehat.